Bab 1175. Mendengar itu, Yeni dan Raka mendengus dingin, lalu berhenti berkelahi. Saat ini, ponsel Surya berdering. Dia melirik panggilan itu, mengangkatnya, lalu mendengar suara cemas putra. "Pak, kami nggak bisa menghentikan mereka lagi. Mereka memukuliku. Benar-benar nggak masuk akal." Surya pun langsung berdiri, lalu berjalan keluar. Semua orang tertegun sejenak, lalu mengikuti Surya sambil bertanya-tanya, apa yang terjadi. Sekelompok bibi yang menari di alun-alun, mencoba masuk dan ingin menari di dalam, jawab Surya. Setelah mendengar ini, Raka menyahut, "Sial, hebat sekali. Kamu nggak bisa membiarkan orang masuk ke sini begitu saja. Aura spiritual di sini melimpah, begitu ada orang luar yang menerobos masuk, rahasia mereka akan langsung terbongkar dan akan menimbulkan banyak masalah. Memang lebih baik bagi Surya untuk tidak membiarkan orang lain masuk begitu saja." Semua orang juga merasa sedikit khawatir. Mereka pun mengikuti Surya menuju jembatan tertutup. Terlihat ada puluhan pria dan wanita parubaya yang berkerumun di jembatan tertutup. Mereka mendorong putra dan yang lainnya, juga beberapa penjaga keamanan yang sudah jatuh ke tanah dengan kepala berdarah. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Surya dengan keras. Puluhan pria dan wanita parubaya itu berhenti, kemudian menatap Surya dan yang lainnya. "Kalian bahkan berani memukul orang lain?" tanya Surya dengan nada dingin. "Siapa suruh mereka nggak membiarkan kami masuk? Mereka pantas mendapatkannya. Bukankah aku sudah memberi tahu kalian kalau tempat ini adalah wilayah pribadi?" Balas Surya, "Wilayah pribadi. Kalau kamu bilang begitu, memang begitu kebenarannya. Aku punya sertifikat miliknya. Memangnya kenapa kalau punya? Kami bisa menari dimanapun kami mau. Memangnya kamu berhak mengatur kami? Kenapa kalian nggak masuk akal sekali?" Tandas Linda yang tak kuasa untuk bertanya. "Siapa yang nggak masuk akal? Kenapa kalian menempati tempat yang begitu luas dan bagus? Tempat ini dibangun dan dibeli oleh kami. Apa maksudmu menempati?" bantah Linda. "Haha, bukankah karena kalian punya uang? Kamu jadi bersikap sangat sombong. Hei, nak, suatu hari nanti kamu juga akan menjadi tua. Kamu harus tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Jangan basa-basi dengan mereka lagi. Langsung terobos masuk saja. Siapa yang berani menghalangi, kita langsung bertarung saja dengannya." Sekelompok pria dan wanita parubaya itu sangat pandai bicara. Mereka terus menuduh dan menghina tanpa henti. Sasaran penghinaan mereka antara lain Surya, Linda, putra dan yang lainnya, tetapi juga tidak terbatas pada kerabat di sekitar mereka, terutama para wanita. Kerumunan itu begitu heboh. Orang yang tidak tahu mungkin akan berpikir bahwa Surya telah menghancurkan rumah mereka. Surya melihat kejadian itu sambil menggelengkan kepalanya. Kebanyakan dari orang-orang ini berusia sekitar 60 tahun. Namun, mereka sangat tidak masuk akal, termasuk sopir bas umum yang bernama Yusuf Demar dan Fadi Hajarta yang bekerja di supermarket. Karena merasa tua, mereka bersikap tidak bermoral, menghina dan menindas orang lain sesuka hati. Hal ini sangat menjengkelkan. Sementara sekarang, mereka juga sudah melukai para pekerja di sini. Hal ini sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Surya mengambil satu langkah ke depan, menatap mereka sambil berteriak, "Aku peringatkan kalian. Sekarang kalian dicurigai sudah memukuli orang lain sesuka hati, memprovokasi dan menimbulkan masalah. Aku benar-benar nggak akan bersikap sopan lagi. Memangnya kamu berani melakukan apa pada kami? Percaya atau enggak, kamu akan kehilangan segalanya. Kalau nggak mengizinkan kami masuk, kalian juga nggak akan bisa hidup damai. Polisi nggak berani melakukan apapun terhadap kami. Memangnya kami akan takut padamu?" Puluhan pria dan wanita parubaya itu saling berteriak satu persatu dan mengabaikan Surya beserta yang lainnya. Di mata mereka, hanya mereka yang paling penting. Wajar jika mereka berolahraga dan setiap orang harus memberi jalan kepada mereka. Jika tidak, berarti orang tersebut tidak menghormati mereka yang lebih tua,
tidak mengetahui tata krama, keadilan dan integritas. Melihat ini, Surya menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Yeni dan berkata, ujianmu sudah tiba. Nggak masalah. Yeni segera mengeluarkan ponsel, lalu menekan nomor. Setelah beberapa saat, Yeni menutup panggilan teleponnya, kemudian berkata, 10 menit. Surya mengangguk sambil menyahut, 10 menit sudah termasuk lumayan. Yeni tampak percaya diri. Puluhan pria dan wanita parubaya itu masih membuat keributan, tetapi Surya hanya meminta putra dan yang lainnya untuk memblokir pintu masuk dan mencegah konflik dengan mereka. Kemudian, pada menit ke-9, suara sirene tiba-tiba berbunyi. Bab 1176. Belasan kendaraan pasukan layanan khusus melaju kemari, lalu berhenti di dekat jembatan dan mengepung tempat tersebut. Melihat pasukan layanan khusus yang bersenjata lengkap, puluhan pria dan wanita parubaya yang berisik itu akhirnya menjadi sedikit tenang. Namun, mereka masih menghalangi di atas jembatan dan tidak mau turun. Pada saat ini, Yeni berdiri sambil berkata dengan lantang, "Aku adalah kapten dari pasukan layanan khusus. Aku peringatkan kalian lagi untuk segera pergi dari sini. Dengan begitu, aku nggak akan melanjutkan masalah ini. Kalau nggak, kalian harus mengganti semua kerugian di sini dan harus bertanggung jawab atas tindakan kalian." Menghadapi teriakan keras Yeni, puluhan pria dan wanita parubaya itu juga tertegun sejenak. Namun, tak lama kemudian seseorang bertanya, "Memang hukum apa yang sudah kami langgar? Kalian sudah memukuli orang lain dan masuk di wilayah pribadi orang lain tanpa izin. Apa kalian nggak sadar kalau kalian sudah melanggar hukum?" Teriak Yeni. "Mereka yang menyerang lebih dulu. Kami bertindak untuk membela diri. Kami hanya mewujudkan slogan kebugaran nasional negara ini. Kalau kalian melakukan ini, berarti kalian sudah melawan negara. Kami nggak takut kalau kalian ingin menggunakan kekuasaan untuk menakut-nakuti kami. Kalau bisa menangkap kami masih punya tempat untuk makan gratis." Puluhan pria dan wanita parubaya itu ribut dan sama sekali tidak menyadari kesalahan mereka. Sebaliknya, mereka malah mulai menuduh Surya dan yang lainnya. Mereka mempunyai banyak trik. Melihat itu, Surya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun, orang-orang ini memang sudah tua. Surya juga tidak bisa terlalu perhitungan dengan mereka. Beberapa pekerja juga mengalami luka, tetapi itu semua bukan masalah. Jika mereka bisa pergi, Surya juga tidak akan mempermasalahkannya. Namun, dilihat dari situasi saat ini, tampaknya pasukan layanan khusus tidak memiliki cukup pencegahan terhadap mereka. Surya juga tahu, petugas polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi sekelompok orang ini. Gangguan para penari di alun-alun terhadap masyarakat merupakan masalah nasional, bukan masalah tersendiri. Sementara orang-orang ini, di bawah kompromi terus-menerus dari orang lain, menjadi semakin tidak bermoral. Mereka sama sekali tidak memiliki pertimbangan atas kepentingan orang lain. Saat ini, Yeni menjadi sangat marah dan berteriak, "Bawa kembali mereka semua." Agen pasukan layanan khusus mengerumuni, menarik puluhan pria dan wanita tua itu keluar dari jembatan dan membawa mereka ke atas mobil. Saat ini, puluhan pria dan wanita tua itu akhirnya merasa panik. "Lepaskan kami. Apakah kalian nggak takut balasannya karena sudah memperlakukan orang tua seperti ini? Kami akan pergi, lepaskan kami." Sekelompok orang itu mulai membuat banyak keributan. Surya menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Yeni, "Sudahlah, selama mereka mau pergi, biarkan saja. Akan sangat merepotkan kalau harus memenjarakan begitu banyak orang." Yeni hanya bisa mengangguk tak berdaya. Menghadapi sekelompok orang-orang ini sama seperti menghadapi dilema. Jika tidak dipedulikan, mereka akan menjadi semakin tidak bermoral. Sebaliknya, juga terlalu mustahil untuk menangkap semuanya. Orang-orang ini sudah berumur. Jika dibawa ke kantor polisi, mereka pasti akan menimbulkan masalah di penjara. Beberapa departemen juga harus memikul tanggung jawab. Jadi,
Kantor polisi sering kali menutup mata saat orang-orang tua membuat kekacauan. Karena hal tersebut, orang-orang ini menjadi semakin sombong. Seperti lingkaran setan, Yenny melambaikan tangannya tak berdaya, lalu memerintahkan bawahannya untuk membebaskan puluhan pria dan wanita tua itu. Surya berkata dengan lantang, kalau kalian datang ke sini untuk membuat masalah lagi, aku nggak akan sungkan lagi. Di dalam kelompok itu, beberapa ketua berkumpul. Setelah berdiskusi, mereka pergi dengan enggan. Surya menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan masuk. Yenny membubarkan agen pasukan layanan khusus lalu semua orang mengikuti Surya kembali ke ruangannya. Tidak lama kemudian, Linda memesan ruangan pribadi di Hotel Juwana untuk menyambut Gesang dan Surya. Semua orang bergegas pergi ke hotel dengan antusias. Semua orang di Pulau Aura sudah lama tidak berkumpul seperti ini. Selain itu, ada juga kultivator tingkat suci super yang bergabung dengan mereka. Antusiasme semua orang juga sangat tinggi. Begitu makanan dan anggur disajikan, semua orang minum dengan gembira dan ramai. Bab 1177. Belum lagi para pria, semuanya minum dalam jumlah banyak. Di antara para wanita, Linda termasuk pandai minum. Namun, kapasitas minum Rosa dan Yenny tidak kalah dengan para pria. Mereka minum sampai gelas mereka kosong sambil bersenang-senang. Hanya Tessa yang tidak minum sama sekali dan hanya duduk diam di samping. Melihat kerumunan yang ramai, Surya mulai merasa agak khawatir. Tidak ada Rania di sini. Melihat tatapan Surya, Linda mengangkat gelas anggurnya sambil bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" "Nggak ada," sahut Surya sambil mengangkat gelasnya dan mendentingkannya dengan Linda. Linda terkekeh, kemudian menjawab, "Baguslah kalau nggak ada." Linda menghabiskan minumannya dalam satu tegukan, lalu bergumam dengan bangga di dalam hatinya, "Pikirkan saja. Makan malam berlangsung hingga pukul 10 lebih. Semua orang masih bersemangat dan ruangannya semakin ramai. Pada saat ini, ponsel Surya berdering. Surya meliriknya sekilas, kemudian menjawabnya. Suara putra datang dari seberang, "Pak, orang-orang itu datang ke sini lagi. Kali ini ada lebih banyak orang. Mereka membawa spanduk dan duduk diam di depan pintu masuk jembatan." Surya menjadi kesal. Apakah dia sudah bersikap terlalu baik pada mereka? Surya pun berdiri, lalu berkata kepada Linda, "Aku mengurus sesuatu dulu. Kalian minum saja." "Ada masalah apa?" tanya Linda dengan cepat. Surya mengerutkan kening, lalu menjawab, "Masih sekelompok orang yang tadi. Mereka datang dan membuat masalah lagi. Aku akan pergi melihatnya." Melihat ini, Linda buru-buru berdiri dan berkata, "Aku akan pergi juga." Ketika semua orang melihat itu, mereka segera bertanya. Begitu mereka mendengar bahwa sekelompok orang sebelumnya membuat masalah lagi, mereka langsung marah. Hal ini sungguh tidak masuk akal. Mereka tidak bisa minum anggur lagi, semua orang pun bergegas keluar hotel dan kembali ke Pulau Aura. Saat ini, di jembatan tertutup, mungkin ada lebih dari 100-200 orang yang duduk di sekitar jembatan dan menghalangi pintu masuk. Belasan orang di antara mereka memegang beberapa spanduk dengan rune di atasnya. Pelecehan terhadap orang lanjut usia, tidak mempunyai tempat di dunia. Bersikap tidak baik demi mengejar kekayaan adalah orang yang berhati dingin. Hancurkan tuan tanah yang kejam dan kembalikan tempat kebugaran nasionalku. Surya melihat spanduk-spanduk tersebut dengan wajah yang sangat suram. Orang-orang ini bukan hanya bodoh atau tidak masuk akal, tetapi sudah benar-benar jahat. Jika kamu berargumen dengan mereka, mereka tidak akan mendengarkan sama sekali. Mereka hanya menganggap apa yang mereka anggap benar dan menganggap apa yang dikatakan orang lain sebagai omong kosong. Mereka bahkan mengatakan Surya bersikap tidak baik demi mengejar kekayaan dan menjadi tuan tanah yang kejam. Mereka benar-benar sudah bermotif jahat. Yenny menatap Surya, lalu berkata, "Pak, sepertinya kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini tanpa memberi mereka pelajaran. Pasukan layanan khusus masih dapat memikul tanggung jawab ini.
Wajar jika kantor polisi takut mengambil tanggung jawab akan masalah ini. Namun, karena Yeni adalah kapten dari pasukan layanan khusus provinsi, Yeni tidak merasa kesulitan sama sekali. Surya mengangguk seraya berkata, sepertinya nggak ada gunanya berargumen dengan mereka. Suruh orang datang untuk mengusir mereka. Kalau mereka nggak bersedia mendengarkan, kita harus menangkap mereka terlebih dahulu dan menyuruh anak-anak mereka menjemput mereka. Hal ini sudah termasuk memicu perselisihan dan memprovokasi ketegangan. Nggak apa-apa, jawab Yeni sambil mengeluarkan ponselnya untuk kembali menelepon pasukan layanan khusus. Tidak peduli dari sudut pandang moral atau hukum, perilaku orang-orang ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Mereka sudah harus diberikan pelajaran. Tidak lama kemudian, pasukan layanan khusus kembali menyerbu dan mengepung orang-orang ini. Yeni melangkah maju, kemudian berkata dengan nada dingin, sekarang masih ada waktu untuk kalian pergi. Kalau enggak, kami akan menangkap kalian semua dan menyuruh anak-anak kalian untuk menjemput kalian. Kami juga akan memberitahu tempat kerja kalian tentang masalah ini. Apakah kalian mengerti? Siapa yang kamu coba takuti? Kami semua nggak takut. Kalau kalian hebat, coba tangkap kami. Kami nggak percaya nggak ada orang yang masuk akal lagi di dunia ini. Ya, kami nggak suka dengan orang-orang yang menempati tempat seperti kalian. Kenapa kalian nggak membiarkan kami berolahraga? Sekelompok orang ini jelas datang dengan persiapan dan merasa tidak takut sama sekali. Ekspresi Yeni menjadi muram. Dia pun melambaikan tangannya sambil berkata, tangkap mereka semuanya. Agen pasukan layanan khusus mengerumuni, lalu membawa orang-orang tua itu ke mobil. Orang-orang itu berjuang sekuat tenaga, tetapi mereka bukan tandingan pasukan layanan khusus dan tidak bisa membebaskan diri. Saat ini, beberapa kilatan cahaya tiba-tiba menyala di hutan tak jauh dari situ dan berkedip tanpa henti. Ada yang mau membuat masalah. Teriak Linda dengan keras saat melihat itu. Bab 1178. Surya segera menyadari masalahnya. Saat ini, bisa-bisanya masih ada orang yang berusaha mengambil foto. Hal ini bukan suatu kebetulan belaka. Yeni tiba-tiba menjadi muram, kemudian dia berteriak, bawa mereka ke sini. Sebuah tim agen pasukan layanan khusus kecil segera berlari mendekat. Tak lama kemudian, beberapa orang yang membawa kamera profesional mulai didatangkan. Namun, beberapa orang dari mereka tampak sangat santai dan tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Surya menatap orang-orang itu dengan muram dan tetap diam. Yeni menatap orang-orang itu sambil bertanya dengan nada dingin, apa yang kalian lakukan dan kenapa kalian ada di sini? Kami adalah wartawan, ini adalah tanda pengenal kami, ucap salah satu. Pemuda sambil mengeluarkan kartu pers, lalu menyerahkannya kepada Yeni. Yeni melihatnya, lalu menatap pria itu sambil bertanya dengan heran, Adi Galei, wartawan surat kabar Metropolis. Ya, mereka semua adalah wartawan juga, tapi kami nggak berasal dari perusahaan surat kabar yang sama, jawab Adi sambil tersenyum. Yeni mengerutkan kening, kemudian bertanya, kenapa kalian ada di sini? Kami menerima laporan kalau di sini ada yang menahan orang secara ilegal dan menganiaya orang lanjut usia, jadi kami datang ke sini untuk menyelidikinya, jelas Adi sambil tersenyum bangga. Setelah Yeni mendengar ini, dia melihat ke arah Surya. Saat ini, Linda berbisik di telinga Surya, hati-hati, pasti ada seseorang yang sedang merencanakan hal ini. Kalau orang-orang ini mulai melaporkan masalah ini, kita akan segera jatuh ke dalam pusaran opini publik. Surya secara alami mengetahui betapa kuatnya opini publik. Masalah ini harus ditangani dengan hati-hati. Saat ini, seorang wanita parubaya berdiri sambil berkata dengan bangga kepada Surya dan yang lainnya. Anak-anak muda, kalian benar-benar mengira kami nggak mengerti apa-apa. Biar ku beritahu saja, kami nggak mengerti, tapi ada orang yang mengerti. Kami hanya ingin berolahraga, tapi kalian menyuruh pasukan layanan khusus datang untuk menangkap kami. Kalau masalah ini sampai diberitakan ke media besar,
apalagi yang bisa kalian katakan? Tunggu saja sampai kalian dicerca semua orang. Wanita parubaya itu tampak berusia 60-an. Dia berpakaian bermerek dan terlihat terawat. Hanya saja dia terlalu bertindak tidak masuk akal. Kali ini, Surya melangkah maju sambil bertanya, "Bibi, siapa namamu?" "Siapa yang nggak kenal dengan Bibi Ajeng Zahari? Dia adalah ketua tim kami. Biar ku beri tahu saja, hari ini tim kami nggak semuanya datang. Orang-orang kami masih banyak," ujar seorang pria tua yang berdiri di depan Ajeng dengan ekspresi bangga. Ajeng tampak bangga dan menyahut dengan arogan, "Aku nggak percaya kalau aku nggak bisa melawanmu. Kamu pikir kamu hebat karena punya uang?" Surya cemberut, sepertinya wanita bernama Ajeng ini adalah ketua dari sekelompok orang-orang ini. Kemungkinan dia juga dalam kejadian ini. Ajeng ingin menempati tempat Surya dan menjebak Surya. Surya pun mau tidak mau harus memberinya sedikit pelajaran. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Surya menatap beberapa wartawan itu, lalu berkata perlahan, "Aku sudah menjelaskan kepada semua orang kalau tempat ini adalah wilayah pribadi dan nggak ada yang diizinkan masuk tanpa izin, tapi mereka justru menolak. Mereka memaksa masuk beberapa kali dan bahkan melukai orang-orang kami, termasuk aku. Kami harus membiarkan pasukan layanan khusus menangani mereka sebagai upaya terakhir, karena mereka sudah dicurigai memicu perselisihan dan memprovokasi ketegangan. Benarkah? Yang kami lihat, kalian hanya meminta pasukan layanan khusus untuk menangkap sekelompok paman dan bibi yang nggak bersenjata dan juga nggak menunjukkan perlawanan sedikit pun," kata Adi dengan tenang. Begitu mendengar hal ini, Surya menyadari sesuatu dalam pikirannya. Para wartawan ini juga bersekongkol dengan sekelompok paman dan bibi itu, sehingga tidak mau mendengarkan alasan apapun dari Surya. Surya mencibir dalam hatinya. "Kalau kamu ingin macam-macam denganku, mari kita lihat siapa yang pada akhirnya akan menang." Surya menatap Yeni, lalu berkata, "Aku sudah mengatakan masalahnya dengan jelas. Kamu bisa mengatasi sisa masalahnya." Setelah selesai berbicara, Surya masuk ke dalam. Saat ini, Linda mendatangi Yeni, lalu berkata dengan lembut, "Suruh mereka pergi dan peringatkan wartawan untuk nggak melaporkan secara sembarangan. Opini publik akan berdampak besar pada reputasi konsorsium Pelita dan Surya." Yeni mengangguk. Bab 1179. Linda dan yang lainnya berjalan ke jembatan, lalu memasuki Pulau Aora. Saat ini, Yeni berkata dengan suara yang rendah, "Kalian sudah mendengar dengan jelas, kalian yang masuk tanpa izin, jadi kami baru mendatangkan pasukan layanan khusus. Saat ini, pemilik tempat ini nggak ingin meminta pertanggungjawaban kalian. Aku juga memikirkan usia kalian dan nggak bertindak lebih jauh lagi. Sekarang kalian bubar dan kembali ke rumah masing-masing, jangan mengganggu kami lagi dan masalah ini cukup sampai sini saja." Kalian para wartawan, kalau kalian berani menyimpulkan, memberitakan sembarangan dan menggiring opini publik, kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban. "Mengerti?" Teriakan keras Yeni membuat orang-orang ini sedikit menahan diri. Lagi pula, Yeni memiliki status resmi dan memimpin ratusan agen pasukan layanan khusus di sampingnya, jadi dia masih memiliki martabat. Pada saat ini, wartawan bernama Adi membisikkan beberapa kata di telinga Ajeng, kemudian Ajeng mengangguk puas. Lalu, Ajeng melihat ke arah Yeni sambil berkata, "Kami akan pergi, tapi masalah ini belum selesai. Kami tertarik dengan tempat ini. Mari kita tunggu dan lihat saja." Setelah mengatakan itu, Ajeng mengajak semuanya pergi. Sekelompok pria dan wanita parubaya itu mengikuti Ajeng pergi dengan senyum penuh kemenangan. Beberapa wartawan juga pergi sambil tersenyum. Yeni tersenyum dingin, membubarkan agen pasukan layanan khusus, lalu berjalan masuk. Di kamar Surya, Yeni, Raka dan Linda sedang duduk di ruang tamu. Linda berkata perlahan, "Orang-orang ini sudah keterlaluan. Mereka bersikap sesuka hati hanya karena sudah berumur," sambung Raka dengan nada dingin. Surya mengerutkan kening sambil menyahut,
ada seseorang di belakang yang memberi ide. Apa maksudmu? Tanya Linda. Surya berkata perlahan, kelompok paman dan bibi ini mungkin nggak akan berpikiran sejauh ini. Ada orang di belakang yang memberi mereka ide. Siapa itu? Tanya Yeni. Surya menjawab, aku nggak tahu, tapi kita bisa mengetahuinya hanya dengan menyelidiki Ajeng dan Adi. Linda sangat yakin bahwa Ajeng adalah ketuanya, sementara wartawan itu tidak dapat dipisahkan dari wanita itu. Adi merupakan ketua di antara beberapa wartawan. Setelah mereka mengetahui detailnya, masalah pun akan menjadi jelas. Saat ini, Raka menyahut, baiklah, serahkan masalah ini kepadaku dan Yeni. Aku berjanji akan mendapat hasilnya besok. Kita bukan hanya perlu mengetahui hasilnya, tapi juga perlu menangkap mereka dan memberi mereka pelajaran, sambung Surya dengan ekspresi muram. Surya sudah merencanakan semuanya, bagaimana mungkin dia tidak memberi mereka pelajaran. Yeni mengangguk, lalu berkata, jangan khawatir, kita pasti bisa mengatasi mereka. Tunggu dan lihat saja. Surya mengangguk dalam diam. Di sebuah villa di kawasan dekat Pulau Aora, Ajeng sedang duduk di sofa, di sebelahnya ada seorang pria yang berusia sekitar 40 tahun. Mereka terlihat agak mirip, tampak seperti ibu dan anak. Di samping mereka, Adi berdiri dengan ekspresi menyanjung. Virgo, kamu cukup hebat. Cara ini bisa memastikan kalau mereka akan tunduk dan patuh, ujar Ajeng sambil tersenyum dan meraih tangan putranya. Adi segera menyela, benar, Pak Virgo adalah wakil direktur di distrik kami, sementara pria itu hanya orang kaya baru. Berani sekali dia menentang ibunya Pak Virgo. Kita harus memberi pelajaran padanya. Bab 1180. Virgo terkekeh sambil berkata, jangan terburu-buru melaporkannya sekarang, dia pasti akan segera mencarimu. Begitu waktunya tiba, kamu bisa bicara baik-baik dengannya. Baik, Pak Virgo, tapi aku harus bicara apa dengannya? Tanya Adi seraya menyeringai jahat. Virgo menjawab dengan tenang, katakan saja padanya, kalau dia nggak ingin kehilangan reputasinya dan masuk penjara. Suruh dia membayar sebanyak 10 miliar sebagai kompensasi dan membuka Pulau Aora agar semua orang dapat berolahraga di sana. Nggak masalah, Pak Virgo. Dengan dukungan Bapak, kami nggak perlu takut dengan apapun. Aku berjanji akan membuatnya mau membayar 10 miliar itu dengan patuh. Kemudian nanti, aku akan memberikan semuanya pada Bapak secara rahasia, sahut Adi sambil tersenyum sinis. Virgo tersenyum sambil menjawab, jangan khawatir, kamu pasti juga akan menerima manfaat yang nggak sedikit. Kalau begitu terima kasih, Pak Virgo, kata Adi sambil tersenyum senang. Virgo melambaikan tangannya, lalu mempersilakan Adi, pergilah. Adi mengangguk berulang kali, kemudian meninggalkan villa. Saat ini, Ajeng tersenyum seraya berkata, putraku memang paling hebat. Haha, dunia ini bukan dunia untuk orang kaya. Aku akan memberi tahu dia kalau dia nggak bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya dengan uang, gumam Virgo seraya tersenyum bangga. Pulau Aora. Yeni dan Raka sudah membagi pasukan mereka menjadi dua kelompok dan memulai tindakan mereka sendiri. Dengan tenaga keduanya, mereka akan lebih cepat mengetahui identitas Ajeng dan Adi. Tidak lama kemudian, direktur dari Surat Kabar Metropolis dipanggil ke Departemen Relasi Publik Kota dalam semalam. Atasan Virgo yang bernama Zumi Erdian yang merupakan penanggung jawab distrik Mando, juga dipanggil ke kantor penanggung jawab kota Juwana. Saat ini, Surya sudah memasuki altar Dewa Naga. Surya sedang bermain-main dengan tongkat maut. Tongkat ini merupakan senjata sihir yang cukup bagus. Kekuatan gelap yang terkandung di dalamnya juga sangat kuat. Namun, setelah memeriksa dengan kekuatan pikirannya, Surya menemukan bahwa kekuatan gelap di dalam tongkat tersebut akan merusak jiwa orang yang memegangnya. Seiring berjalannya waktu, jiwa dari orang yang memegang tongkat itu akan dirusak oleh kekuatan gelap. Surya masih belum tahu hasil akhirnya, tetapi itu pasti tidak mengarah ke hal yang baik. Barang ini tidak berpengaruh banyak pada Surya.
Apalagi kekuatan gelap di dalamnya juga merupakan sebuah potensi ancaman. Setelah berpikir sejenak, Surya melemparkan tongkat sihir itu ke altar Dewa Naga. Barang ini paling cocok untuk dijadikan persembahan. Tidak peduli rahasia atau jebakan apapun yang disembunyikan di dalam tongkat sihir itu, semuanya akan dimusnahkan di depan naga tua itu. Begitu tongkat itu dilempar ke altar, aura yang kuat menerpa Surya. Tongkat maut itu berubah menjadi rahmat naga dengan cepat. Jumlahnya sebanyak 450 gram. Surya pun tersenyum. Jumlahnya cukup banyak. Kemudian, sebuah layar terang muncul dan terdapat banyak pilihan di atasnya. Dulu, Surya akan mengutamakan pil yang bisa meningkatkan kebugaran fisik untuk mencegah bahaya wabah darah naga. Namun, sekarang Surya sudah menyerap tengkorak kristal dan tulang dada kristal. Jadi, kekuatan dan fisiknya meningkat pesat. Untuk saat ini, Surya bisa tidak mempertimbangkan aspek ini dan lebih fokus pada pilihan lain. 4 rumput gajah. Setelah meminumnya, terdapat peluang 10% untuk bisa meningkatkan kekuatan sebanyak 1 level. Surya menatap 4 rumput gajah ini sambil tercengang. Apakah ada peluang 10% untuk meningkatkan kekuatan 1 level? Meski peluangnya sangat kecil, hasilnya luar biasa. Perlu diketahui bahwa pada tingkat kultivasi mereka, setiap langkah peningkatan sangat sulit dicapai, bahkan akan muncul perasaan putus asa. Selain itu, kemungkinan ini cukup membuat orang menjadi gila. Namun, saat melihat rahmat naga yang dibutuhkan, sebanyak 450 gram, Surya sangat kesal dan mengutuk naga tua itu ratusan kali dalam lubuk hatinya. Bersambung ke bab 1181. Terima kasih.